Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu Nelly di sini. Sebelum kita belajar, marilah dulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 1, 2, dan 3, muatan pelajaran IPS, yaitu materi kegiatan ekonomi. Kompetensi dasar 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar terciptanya kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Apa pengertian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis usaha ekonomi: agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. B. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. C. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga, perikanan. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air laut, B, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional.
Ya, yang keempat, pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang A, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang B, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang C, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya yang kelima, hutan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit, tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Oke, selanjutnya yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Selanjutnya yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Jenis usaha jasa ada pariwisata, perbankan, keuangan, kesehatan, hukum, dan asuransi. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Jenis usaha ekonomi dibedakan menjadi dua, ada yang dikelola sendiri dan ada yang dikelola kelompok. Sedangkan yang dikelola sendiri digolongkan lagi menjadi 4, ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha industri. Kemudian jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok ini dibedakan menjadi 5, yaitu firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau VT, kemudian badan usaha milik negara, BUMN, dan koperasi. Sekarang kita bahas satu persatu jenis usaha ini.
Ya, yang pertama, contoh usaha ekonomi dikelola sendiri yaitu usaha pertanian. Contohnya usaha menjual tanaman hias, usaha menjual bibit tanaman, dan lain-lain. Kemudian usaha perdagangan, contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Kemudian yang D, usaha industri contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Ya, kita lanjut ke contoh usaha ekonomi dikelola kelompok. Ini yang pertama Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. B, persekutuan komanditer atau disingkat CV, didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Kemudian C, perseroan terbatas atau disingkat PT, adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. D, badan usaha milik negara atau disingkat BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. E, koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ya, bentuk-bentuk koperasi di Indonesia ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kemudian, konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Coba amatilah pakaian yang kamu pakai. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian produsen, pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang.
Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, kemudian ada pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian mudah memahaminya. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.